Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan studi kelayakan bisnis dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan studi kelayakan bisnis untuk aspek yang kedua. Untuk materi SKB yang pertemuan yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk pertemuan ketiga ini kita nanti akan menerangkan atau membahas tentang aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi ini di latar belakangnya yaitu pertama yaitu produksi. Itu produksi produk atau bahannya. Yang kedua yaitu masalah ketepatan lokasi. Ketepatan lokasi itu mengatakan sumber daya manusianya, tata letaknya, luas produksi maupun persediaan. Yang ketiga yaitu nanti digunakan untuk penentuan lokasi. Lokasi luas produksi, tata letak atau layoutnya. Aspek teknis dan teknologi ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang tepat. Artinya ini layout perusahaan atau tata tempat perusahaan yang tepat sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga itu perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Perusahaan menentukan teknologi apa yang paling tepat yang digunakan dalam proses produksi ini. Yang keempat yaitu perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yaitu perusahaan menentukan persediaan apa yang terbaik yang digunakan sesuai dengan usahanya. Seandainya usaha batik, yaitu persediaannya mungkin bahan untuk membatiknya, alat untuk membatiknya maupun kain yang digunakan untuk membatiknya. Yang selanjutnya yaitu tujuannya agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang maupun yang akan datang. Dengan melihat aspek teknologi ini, perusahaan itu dapat menentukan kualitas tenaga kerja, baik yang dibutuhkan untuk saat ini atau sekarang maupun tenaga kerja yang digunakan untuk yang akan datang. Untuk aspek produksi, tahap persiapan aspek produksi yaitu yang pertama menetapkan produk yang akan diproduksi dan kapasitas produksi. Kepuasan konsumen itu merupakan tujuan utama perusahaan dalam memasarkan produknya. Apabila konsumen tidak merasa puas atau kurang merasa puas terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan dapat menghasilkan keuntungan, sehingga dalam jangka waktu yang panjang perusahaan tidak akan dapat survive atau bertahan hidup, sehingga kepuasan konsumen ini harus benar-benar dipertahankan dan diperhatikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat mendapatkan keuntungan dari kepuasan pelanggan atau konsumen tersebut, sehingga pada akhirnya perusahaan dapat bertahan hidup atau kelangsungan hidup perusahaan itu dapat terjaga dengan adanya kepuasan konsumen. Sehingga perusahaan harus membuat dan memasarkan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Yang diinginkan oleh konsumen itu apa? Kebutuhannya apa, keinginan apa, dan seleranya konsumen itu apa? Untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen tersebut, perusahaan perlu melakukan riset pasar sehingga dapat diperoleh informasi mengenai jenis, kualitas, dan kuantitas produk yang sebaiknya diproduksi.
Sedangkan kapasitas produksi merupakan suatu batas kemampuan unit produksi untuk berproduksi dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran per satuan waktu. Misalnya 1000 ton per bulan. Seperti ini produksi kapas atau benang itu dalam jangka waktu per bulan itu dapat diproduksi 1000 ton kapas per bulannya. Yang kedua yaitu menetapkan lokasi proyek atau perusahaan. Tujuan dari penentuan lokasi perusahaan atau tempat usaha ini yang secara tepat yaitu agar dapat membantu perusahaan itu dapat beroperasi secara lancar, efektif, dan efisien. Dengan demikian, perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa yang tepat pada waktunya, dengan jumlah, kualitas, maupun harga yang layak, serta masih dapat memperoleh keuntungan. Dengan adanya penentuan lokasi secara tepat, maka perusahaan itu diharapkan akan mempunyai kemampuan. Kemampuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan itu, yang pertama itu melayani konsumen secara memuaskan. Seperti yang tadi diutarakan bahwasanya kepuasan konsumen itu sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua adalah mendapatkan bahan baku yang tepat, kontinu, dan harga yang layak. Sehingga dengan mendapatkan bahan baku yang tepat, kontinu, dan harga yang layak tidak terlalu mahal, sehingga perusahaan mampu memproduksi produk yang dihasilkan secara tepat waktu dan terus-menerus dengan kelanjutan dengan harga yang sangat kompetitif atau bersaing dengan pesaing atau hasil barang yang lain. Ketiganya yaitu mendapatkan tenaga kerja yang cukup, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang terakhir yaitu memungkinkan untuk perluasan di masa yang akan datang. Sehingga dengan menentukan lokasi yang tepat, itu perusahaan itu mampu atau dapat melakukan perluasan usaha yang akan datang. Selanjutnya penentuan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha di sini itu mungkin lokasi kantor pusatnya, pabriknya, gudangnya, atau kantor cabangnya itu di mana. Sehingga ini adalah penentuan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor primer, yang kedua adalah faktor sekunder. Faktor primer atau faktor utama yaitu di sini untuk dalam penentuan lokasi usaha yaitu pertama dekat dengan pasar atau konsumen, sehingga perusahaan atau pabrik membangun usahanya itu harus dekat dengan pasar atau konsumen, sehingga untuk melaksanakan transaksi jual belinya tidak mengalami kesulitan. Yang keduanya yaitu dekat dengan sumber bahan baku. Untuk bisa dekat dengan sumber baku, maka perusahaan melakukan survei atau riset, sehingga penentuan lokasi ini agar bisa sumber bahan baku dapat tercapai atau dapat dilakukan. Yang ketiga itu tersedianya tenaga kerja. Dengan penentuan lokasi usaha ini, maka perusahaan dapat menyerap atau menampung tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang berada dalam lokasi atau dalam wilayah pabrik tersebut. Sehingga dengan adanya tenaga kerja di wilayah pabrik, maka akan dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan sebagai upaya imbal balik antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya faktor primer yaitu tersedianya sarana prasarana. Maksudnya di sini yaitu tersedia sarana prasarana itu mungkin transportasinya, lokasi yang digunakan itu jalannya sudah baik, strategis, ada akses jalan yang digunakan untuk mungkin
pengangkutan barang maupun bongkar muat barang. Tersedianya juga aliran listrik. Bahwasanya di lokasi itu aliran listrik sudah tersedia. Dengan adanya aliran listrik yang tersedia, baik itu melalui PLN, sehingga perusahaan akan dapat menghemat. Selain dari PLN, perusahaan juga dapat menyediakan genset atau diesel sebagai usaha apabila terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya, sarana perasaan di sini itu tersedianya air. Di sini adalah bahwasanya di lokasi tersebut masalah air, sumber air itu mudah untuk mendapatkan air. Digunakan sebagai bahan untuk perusahaan melakukan produksi. Yang kedua yaitu faktor sekunder. Faktor sekunder itu rencana masa depan, yaitu digunakan perusahaan yang digunakan untuk masa depan, mungkin untuk perluasan usahanya atau perusahaan akan memperlebar luas pasarannya. Yang kedua itu dekat dengan pusat pemerintahan. Dekat dengan pusat pemerintahan di sini yaitu mungkin dekat dengan kantor balai desa atau dekat dengan kantor kecamatan, kepolisian, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan, segala administrasi atau dokumentasi dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu dekat dengan lembaga keuangan. Di sini bahwasanya perusahaan itu atau pabrik diusahakan bisa dekat dengan lembaga keuangan yaitu perbankan. Sehingga apabila perusahaan membutuhkan modal atau kekurangan modal, perusahaan dapat dengan mudah untuk melakukan penambahan modal yaitu dengan melakukan di perbankan dengan kerjasama dengan pihak perbankan. Yang keempat yaitu berada di kawasan industri. Bahwasanya untuk menentukan lokasi usaha ini diharapkan agar itu berada di kawasan industri sehingga tidak mengganggu terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kawasan industri maka semua usaha itu adalah diakui oleh pemerintah sebagai kawasan industri. Yang selanjutnya itu kemudahan melakukan perluasan. Maksud dari kemudahan melakukan perluasan ini seperti rencana masa depan, sehingga perusahaan ini memungkinkan untuk melakukan perluasan usahanya di masa depan, baik perusahaan lokasi usaha maupun perluasan sarana yang digunakan untuk melakukan perluasan perusahaan. Sikap yang terakhir yaitu sikap dan budaya masyarakat sekitarnya. Bahwasanya perusahaan atau pabrik itu harus dapat memperhatikan sikap dan budaya masyarakat. Jika perusahaan atau pabrik itu berada di masyarakat yang agamis, maka perusahaan itu harus benar-benar memperhatikan masalah keagamaan. Sehingga perusahaan mungkin di situ dibangunkan musola atau masjid yang digunakan untuk ibadah bagi masyarakat sekitar. Maupun perusahaan dapat melakukan CSR atau sosial oleh perusahaannya itu membangun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dalam penilaian lokasi ada beberapa metode, yaitu yang pertama penilaian hasil atau value. Penilaian hasil atau value ini dengan pertimbangan yaitu pasar. Pasarnya bagaimana kondisinya, bahan baku yang tersedia. Apakah bahan baku tersedia itu lancar atau tepat waktu, atau bahan baku itu sulit untuk didapatkan. Transportasi
transportasi, apakah akses dari perusahaan baik untuk melakukan transportasi pengiriman barang maupun akses untuk bongkar muat barang dapat tersedia tenaga kerja. Pertimbangan tenaga kerja di sini yaitu bahwasan diusahakan perusahaan dapat menyerap atau mempekerjakan tenaga kerja itu dari masyarakat sekitar perusahaan atau pabrik. Metode selanjutnya itu perbandingan biaya. Perbandingan biaya ini pertimbangannya yaitu yang pertama itu bahan baku. Bahan baku yang digunakan hendaknya harganya bisa bersaing dengan pesaing yang lainnya atau usaha lainnya. Apabila bahan baku ini mendapatkan dengan harga yang sangat tinggi, sehingga maka produk yang dihasilkan akan kesulitan untuk bersaing, sehingga bahan baku benar-benar ditentukan atau biaya itu harus diprediksi agar bisa bersaing dengan produk yang lainnya. Bahan bakar dan listrik. Pertimbangan bahan bakar dan listrik itu bahwasanya di sekitar perusahaan pabrik itu untuk bahan bakar baik mungkin solar atau bensin mudah untuk didapatkan, dekat dengan SPBU melakukan pengisian bahan bakar maupun dekat dengan SPPG itu masalah gas, sehingga apabila kekurangan tenaga bahan bakar maka perusahaan dengan cepat dapat disediakan bahan bakar. Selain itu juga masalah listrik, bahwasanya akses dari perusahaan itu masalah listriknya sudah terpasang, ada jalur listrik atau transformasi listrik yang dilakukan oleh daerah tersebut sudah dialiri oleh listrik dari pemerintah, yaitu dari PLN. Biaya operasi. Biaya operasi ini diharapkan seimbang atau tidak lebih besar dengan hasil yang diharapkan. Dengan biaya operasi yang lebih rendah, sehingga nanti produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk pesaing yang lainnya. Sehingga biaya operasi ini diupayakan perusahaan itu meminimalisir biaya operasi, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Penilaian yang ketiga itu masalah analisis ekonomi. Analisis ekonomi pertimbangannya itu biaya sewa. Seandainya perusahaan itu membangun usaha dengan sewa, maka diusahakan biaya sewa itu dengan harga yang sangat terjangkau, tidak terlalu mahal maupun tidak terlalu murah, sehingga dengan biaya sewa ini perusahaan akan juga dapat mempertimbangkan termasuk biaya operasinya. Biaya tenaga kerja. Biasanya perusahaan atau pabrik itu untuk tenaga kerja dia memilih daerah atau wilayah yang honor atau upah tenaga kerjanya itu tidak terlalu tinggi. Apabila upah terlalu tinggi, sehingga ini akan menambah biaya operasi, sehingga biasanya perusahaan mencari daerah dengan upah atau UMR yang sedang atau terjangkau oleh perusahaan. Analisis pertimbangan ekonomi yang ketiga itu biaya pengangkutan. Perusahaan dalam mempertimbangkan lokasi usaha itu biaya pengangkutan. Bahwasanya biaya pengangkutan ini tidak terlalu tinggi atau terlalu banyak, sehingga diusahakan perusahaan atau pabrik memilih lokasi yang dekat dengan sarana transportasi pengangkutan, sehingga dapat menghemat biaya pengangkutan. Selanjutnya itu biaya bahan bakar dan listrik. Seperti tadi pertimbangan biaya itu
biaya bahan bakar dan listrik itu harus diperhatikan. Bahwasanya dekat dengan SPBU maupun SPBG untuk persediaan bahan bakar maupun gas, juga tersedia listrik, sehingga dengan adanya sarana prasarana bahan bakar maupun listrik, sehingga bahan bakar dan biaya listrik dapat ditekan atau bisa terjangkau oleh perusahaan. Analisis ekonomi yang selanjutnya itu masalah pajak. Bahwasanya pajak yang dihasilkan itu benar-benar bisa tercapai atau dipenuhi oleh perusahaan, sehingga dengan pajak tidak akan memperberat harga produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu perumahan. Perumahan di sini yaitu diharapkan perusahaan bisa menyediakan perumahan atau asrama yang digunakan oleh tenaga kerja yang di luar kota. Dengan perusahaan atau pabrik menyediakan perumahan atau asrama atau mes untuk karyawan yang di luar kota, sehingga dapat perusahaan membantu tenaga kerjanya dan memperlancar kegiatan usahanya. Pertimbangan ekonomi yang selanjutnya itu sikap masyarakat. Perusahaan dalam melakukan lokasi memberikan sikap masyarakat. Apakah masyarakat tersebut menerima atau dengan senang hati ada perusahaan di situ, atau masyarakat menolak. Seandainya masyarakat dengan senang hati memperbolehkan bahwasanya merasa mendapatkan keuntungan dengan adanya perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, itu akan dapat memperlancar kegiatan usaha. Namun demikian, apabila sikap masyarakat menolak dengan kehadiran perusahaan, maka juga akan dapat mengganggu proses produksi yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Ini kita lihat contoh untuk penilaian hasil nilainya, yaitu kebutuhan pasar. Kita diantara itu pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Nilai lokasi yang ideal mungkin pasarnya itu 40, bahan bakunya 30, transportasi 15, tenaga kerja 10, lainnya 5, sehingga total ada 100. Ini ada 3 kabupaten sebagai lokasi usaha yang akan dipilih, yaitu Kudus, Jepara, dan Pati. Sehingga nanti dengan penilaian hasil nilai, perusahaan akan dapat menentukan perusahaan ini akan mendirikan pabriknya itu di Kabupaten Kudus, di Kabupaten Jepara, atau di Kabupaten Pati. Sehingga kita melihat dari nilai lokasi ideal dari perusahaan yang mendekati nilai ideal. Kita contoh ibaratkan yaitu pasar. Pasar itu nilai lokasi idealnya 40. Di Kudus nilai idealnya 35. Jepara nilai idealnya adalah 25. Sedangkan Pati nilai idealnya 20. Sehingga untuk pasar nilainya lebih ideal yang di Kudus. Untuk bahan baku nilai idealnya adalah 30. Yang Kudus nilai idealnya yang mendekati 30 yaitu 28. Sedangkan Jepara nilai idealnya hanya 25. Sedangkan Pati nilai idealnya 20. Transportasi nilai idealnya 15. Sedangkan Kudus mempunyai nilai ideal 13 yang hampir mendekati dari nilai ideal, yaitu 15. Sedangkan Jepara nilai idealnya hanya 7, Pati nilai idealnya 8. Untuk tenaga kerja, lokasi nilai idealnya adalah 10. Sedangkan Kudus nilai idealnya adalah 9. Jepara nilai idealnya 10, itu sama
dengan nilai ideal yang ditetapkan. Sedangkan Pate bahkan nilai idealnya bisa lebih, yaitu 11. Untuk lainnya, nilai idealnya yang ditetapkan itu 5. Kudus nilai idealnya 5 sama dengan nilai ideal yang ditetapkan. Jepara nilai idealnya ada 71. Pate nilai idealnya 4. Pate nilai idealnya 4. Sehingga dari ketiga kabupaten ini yang mendekati nilai ideal 100 yaitu adalah Kabupaten Kudus. Karena Kabupaten Kudus nilai idealnya adalah 90. Kabupaten Jepara nilai idealnya 71. Sedangkan Kabupaten Pati nilai idealnya adalah 63. Sehingga metode penilaian hasil nilai, lokasi yang tertinggi dan dipilih adalah Kabupaten Kudus dengan nilai yaitu 90. Kita akan mencoba metode perbandingan biaya, yaitu bahan baku, bahan bakar, dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan lainnya. Untuk biaya bahan baku, Kabupaten Kudus, bahan bakunya itu 140. Sedangkan Jepara, biaya bahan bakunya ada 150. Pati, biaya bakunya adalah 160. Sehingga untuk biaya bahan baku yang sangat ideal atau di bawah yang bisa terjangkau adalah Kudus, yaitu sebanyak 140. Pati bahkan terlalu tinggi, yaitu biaya bahannya sampai 160. Untuk bahan bakar dan listrik, Kudus biayanya 40, sama dengan Jepara yaitu 40. Sedangkan Pati biaya bahan bakar dan listrik 45. Sedangkan untuk biaya operasi, Kabupaten Kudus 55, Kabupaten Jepara 60, Kabupaten Pati 65. Biaya umum, Kabupaten Kudus 60, Jepara 70, Pati 75. Sedangkan biaya lainnya untuk Kabupaten Kudus adalah 5, Kabupaten Jepara 10, Kabupaten Pati 10. Sehingga dengan melihat tabel metode perbandingan biaya ini, maka lokasi yang dipilih yaitu Kabupaten Kudus dengan biaya yaitu sebesar Rp300 per unit, yang lebih rendah daripada Jepara yang 330 maupun Pati biayanya sampai 355. Selanjutnya itu masalah luas produksi. Di sini yaitu jumlah produksi yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Luas produksi ekonomis ditentukan oleh yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua itu kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu maupun tenaga kerja dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tersedianya teknologi dan peralatan di pasar. Dengan tersediaan teknologi dan peralatan di pasar, maka akan mempunyai nilai ekonomis yang lebih. Selanjutnya yaitu daur hidup produk dan produk substitusi. Penentuan jumlah produk yang optimal, di sini itu ada 3 pendekatan. Yaitu yang pertama pendekatan marginal cost dan revenue. Yang kedua itu pendekatan break-even point. Dan ketiga itu metode linear programming. Penentuan lokasi yang perusahaan yang selanjutnya itu masalah layout. Layout itu merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di sini ada 2 tipe utama dari layout pabrik, yaitu yang pertama layout fungsional. Layout fungsional di sini yaitu layout yang digunakan untuk proses. Sedangkan untuk layout produk yaitu layout garis yang digunakan untuk produksi oleh suatu perusahaan. Kriteria untuk evaluasi layout yaitu yang pertama,
adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Yang kedua, adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Yang ketiga itu penggunaan ruangan yang optimal. Yang keempat, mudah melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi. Dan yang terakhir yaitu meminimalisasi biaya produksi dan jaminan untuk keselamatan kerja. Kita akan melakukan penghitungan untuk aspek teknis dan teknologi itu yang pertama yaitu model Economic Order Quantity atau EOQ. Yang dimaksud dengan model Economic Order Quantity yaitu untuk jenis usaha tertentu permasalahan persediaan sangat penting dipertimbangkan dan dianalisis. Salah satunya yaitu dengan menggunakan teknis EOQ. Rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali RS dibagi C. Di mana EOQ atau Q sama dengan itu jumlah pemesanan optimum. R-nya yaitu jumlah pembelian atau permintaan satu periode. S-nya di sini yaitu biaya setiap kali pemesanan, sedangkan C adalah biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. Kita akan mencoba dengan latihan soal, yaitu apabila perusahaan semen PT Atos menggunakan bahannya sebesar 5.000 kg per tahun. Sedangkan biaya pemesanannya yaitu Rp49.000 setiap kali pembelian dan biaya simpannya sebesar Rp1.000 per kilogram per tahun. Sehingga kita digunakan untuk menghitung besarnya EOQ di sini, yaitu diketahui bahwa R di sini yaitu besarnya bahan baku atau pemesanan itu sebesar 5.000 kg per tahun. Sedangkan S adalah biaya pemesanan sebesar 49.000 setiap kali pembelian. Sedangkan C-nya yaitu biaya simpan. Biaya simpan yaitu Rp1.000 per kilogram per tahun. Sehingga rumus dari EOQ sama dengan akar 2 RS dibagi C, yaitu akar 2 R-nya sebesar 5.000 dikalikan RS-nya yaitu 49.000 dibagi 1.000, sehingga dihasilkan jumlah EOQ yaitu sebesar 700 kg. Kita bahas selanjutnya itu masalah teknologi. Itu pemilihan jenis teknologi dan equipment. Patokan umum dalam pemilihan teknologi yaitu seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan oleh perusahaan. Kriteria lainnya yaitu yang pertama, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Teknologi yang dipilih itu adalah tepat jenis teknologinya dengan bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua itu keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain. Bahwasanya jenis teknologi yang digunakan itu berhasil digunakan di tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu kemampuan tenaga kerja. Bahwasanya kemampuan tenaga kerja adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dapat mengoperasikan atau yang menggunakan produk jenis teknologi tersebut. Walaupun teknologi yang digunakan modern, namun tenaga kerja yang digunakan itu tidak mampu mengoperasikan teknologi, sehingga ini akan dapat merugikan oleh perusahaan. Sehingga benar-benar perusahaan itu dalam memilih karyawan
adalah karyawan yang benar-benar menguasai teknologi yang digunakan tersebut. Yang keempat yaitu kemungkinan adanya teknologi lanjutan. Bahwasanya teknologi itu tidak secara statis, secara tetap, sehingga teknologi mengalami perkembangan teknologi, sehingga diharapkan perusahaan ini menggunakan teknologi yang kelanjutan dari teknologi yang digunakan pada saat ini, sehingga dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi yang digunakan, perkembangan teknologi, sehingga perusahaan itu dapat bersaing atau perusahaan lebih maju dalam usahanya tersebut. Untuk pemilihan teknologi di sini yaitu agar produk dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi, maka harus digunakan teknologi yang tepat guna, sehingga diharapkan perusahaan mampu, itu yang pertama, meningkatkan kualitas produknya. Karena menggunakan teknologi yang tepat guna, sehingga kualitas produk itu dapat ditingkatkan. Yang kedua itu dapat menekan harga pokok produksi, karena peningkatan efisiensi proses produksi, antara lain melalui upaya mempercepat proses produksi. Proses produksi yang lebih cepat diharapkan dapat melakukan penghematan pemakaian tenaga listrik dan mempercepat pengiriman produk ke konsumen. Sehingga apabila menggunakan teknologi yang tepat guna yang modern, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, juga dapat digunakan untuk penghematan pemakaian tenaga listrik maupun mempercepat dalam pengiriman produk ke konsumen atau ke pasar. Selanjutnya itu dapat mengurangi limbah atau waste bahan baku. Dengan melakukan teknologi tepat guna yang modern, sehingga limbah yang dihasilkan itu lebih sedikit. Dengan adanya limbah yang sedikit, sehingga dapat perusahaan itu lebih sehat, lingkungan lebih sehat, lebih produktif, dan kenyamanan dari perusahaan dapat tercapai. Persyaratan dalam pemilihan teknologi yaitu yang pertama, mutu, spesifikasi, dan jenis produk yang akan dihasilkan dengan menggunakan teknologi dapat diterima oleh konsumen. Teknologi yang dipilih dapat menjamin tercapainya kapasitas produksi yang ekonomis. Di sini itu kapasitas produk yang paling menguntungkan. Yang ketiga yaitu teknologi yang dipilih tidak akan menimbulkan kesulitan dalam pengadaan tenaga teknis, bahan baku, atau pembantu maupun suku cadangnya. Yang keempat yaitu sedapat mungkin teknologi yang dipilih dapat menghasilkan sebanyak mungkin jenis produk dengan menggunakan bahan baku yang sama. Teknologi yang dipilih pernah diterapkan di tempat atau negara lain secara berhasil. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang dipilih tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif bagi masyarakat sekitar. Demikian materi studi kelayakan bisnis pada perkuliahan yang ketiga ini, yaitu menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.